Welcome to POV Girls. Yeay. Jadi hari ini kita akan tanya-tanya ke Nadia dan Gaby. Yeay. Aku yang akan nanya ya, as usual ya. Tapi ini pertanyaan dari followers ya. Followers dan ada kayak pertanyaan yang serius. Soalnya kayak dari followers tuh pertanyaannya nggak ada yang serius gitu. Kebanyakan apa kayak Lucu-lucu. Oke. Oke. Ini yang pertama dulu ya. Tunggu, kalian tuh kemana aja sih? Kok udah lama banget nggak ada konten POV? karena Karena kameramennya yang sibuk kayaknya, jadi nggak bisa ke rumah. yuk Oke, yang pertama. Di mana tempat yang kalian paling suka di seluruh dunia ini? aku sih rumah sendiri ya. Aku juga sih. Kenapa? Kalau aku karena aku orangnya gampang homesick. Kayak kalau pergi terlalu lama tuh pasti aku bakal kangen rumah. Kalau aku karena di rumah ada kucing kesayangan. Terus kayaknya mau ke tempat semahal apapun pasti bakal rindu yang namanya rumah, karena sebenarnya kan rumah kita tuh membawa memori dan baunya sendiri untuk kita. Dalam. Next, Kak. Di mana tempat di seluruh dunia ini yang kalian belum pernah ke sana tapi kalian pengen banget ke sana? Aku nggak tahu kenapa pengen banget ke New Zealand. Aku bingung karena banyak banget. Aku juga pengen ke Jepang. Jangan nangis. Ya kelilipan. Kamu nggak punya? Punya ya selain umroh gitu ya. Nggak apa-apa, umroh juga. Pengennya sih yang ini, yang lebih ke laut gitu. Iya. Diving, ketemu ikan. Kayak Hawaii gitu. Oke. Hal terbaik. What happened? Hal terbaik apa? Best tuh apa sih bahasa Indonesia? Terbaik. Ya. Hal terbaik apa yang terjadi di kalian bulan ini? Endorse Telkomsel. Emang ya? Itu terbaik bulan ini. Maaf ya. Kamu apa Nat? Kalau aku momen terbaik yang terjadi di bulan ini, kayak lulus dari SMA, tapi itu sedih, jadi itu nggak terbaik. Selain itu, mungkin aku mulai ada project-project baru yang upcoming, tapi akan lebih diteruskan di bulan-bulan depan, jadi ditunggu aja. Jadi itu bukan hal terbaik. Iya dong. Tapi kan permulaannya dari bulan ini. Ya udah, oke. Apa film yang paling kalian suka banget? Flipped. Aku suka banget sama juga Flipped. suka. Aku nangis tau. Iya kan? Sycamore Tree. Iya, maksudnya kayak itu tuh satu-satunya film soal cinta-cintaan gitu. Tapi kan biasanya film-film cinta-cintaan tuh pada akhirnya apa sih, ada kiss scene-nya, terus akhirnya mereka yang kayak touchy banget atau gimana-gimana. Tapi kayak itu tuh mereka cuman sekedar pegangan tangan, lagi nanem pohon. Kayak menurut aku tuh deep banget sih. Cie. Kalau kamu gimana, Nat? Kalau aku ya Harry Potter Fantastic Beasts itu masih one of my favorite sih. Karena aku emang suka film-film fantasi. Tapi kalau yang sedih mungkin A Man Called Otto. Oh iya, itu juga Iya, itu aku bagus. nangis banget. Aku nangis banget itu, sumpah. Iya. Itu kayaknya salah satu film yang kayak tersedih sih yang pernah aku tonton, sumpah. Nah dia tuh emang ini guys, emang sukanya yang kayak fantasy gitu gak sih dari dulu? Kamu sukanya yang kayak magic gitu, karena dia. Kalau kamu cinta-cintaan ya? Aku sukanya love romance gitu. Kalau kakak biasanya sukanya yang kayak Sedih. High School Musical gitu. Enggak juga ya? Aku suka yang romantic komedi. Iya. Oke, kalau kalian bisa disuruh milih untuk tukeran closet sama orang, kalian bakal milih siapa? Tukeran closet. Aku bakal milih kayak Kendall Jenner. Or have you seen Kim Kardashian's closet? Ya, all the Kardashian's closet pasti kan gede banget. Isinya thousand and thousand of things that you
could never expect to have in this world. Apa makanan sarapan favorit kalian? Sereal sih ya kayaknya. Walaupun aku jarang sih makan sereal, tapi Tapi kayak itu favorite. tapi aku suka banget sarapan sereal. Walaupun jarang tapi itu favorite. Iya. Aku sebenarnya kalau sarapan favorite justru suka yang kayak makanan-makanan jajanan pasar gitu. Tapi kan jarang. Jadi biasanya yang ada aja di rumah paling yang gampang kan kayak roti. Tapi kalau favorite biasanya jajanan pasar atau nasi uduk gitu-gitu. Oke. Next. Oke, terus apa hal pertama yang kalian lakuin ketika kalian bangun pagi? Aku ke toilet. Nggak buka HP dulu. Enggak, ke toilet dulu sambil bawa HP. Aku juga ke toilet terus pipis. Iya. Kalian kok bisa sih kayak bangun langsung pipis gitu? Iya. Kalau aku iya, karena aku emang beser kan. Aku fun fact aku itu beser banget. Jadi aku tuh kalau jam 3 pagi, pokoknya tengah malam tuh pasti kebangun. Jadi jarang banget aku tuh tidur bener-bener sampai pagi baru bangun gitu loh. Pasti tuh aku akan terbangun tengah malam. Aku nggak pernah loh kayak bangun tidur langsung ke toilet. Oh iya, kakak biasanya tiduran dulu ya, rebahan dulu. Rebahan, main HP 1 jam. Iya. Kalian langsung ke toilet? Langsung sih. pipis. Hah? Iya. Jadi kalian bangun tidur langsung kayak aku mau ke toilet gitu? Iya. Iya, karena kan kerasa banget kayak aduh kebelet banget nih, saya. Iya. Selanjutnya, kalau misalkan nih, kan kita kan nggak boleh punya tato. Nah, tapi kalau kalian punya tato, boleh nih dalam agama boleh. Terus kita di keluarga kita kayak tatoan semua nih. Kalian mau tato pertamanya apa? Terus filosofinya apa dan di mana? Kakak dulu deh. Aku pengen tato di sini nih. Oh iya. Nah, bahasa Arab gitu, terus namanya ayah. Itu aku kalau misalkan emang langsung kayak Anda boleh bertato, aku langsung kayak gitu. Itu tato pertama. Oke. Kamu? Atau nggak kepikir mau punya tato? Belum pernah kepikir sih, Aku tapi sih pengen di sini. Kalau nggak di sini, di sini. aku juga kepikiran di daerah leher gitu sih. Di sini aja nih, di tengah-tengah sini. Terus pengennya kayak Tengkorak ya. kalau nggak kayak bunga, kupu-kupu. Aku bunga sih paling aku rose. Gitu ya, nggak terlalu filosofis ya? Iya, Dari paling nama kamu. Iya mungkin melambangkan nama aku aja sih. Kalau misalkan kalian tahu kan kayak di merek-merek Bath and Body Works atau apa itu ada candles kan. Nah, apa sih favorit wangi-wangian kalian gitu? Kalian tuh tipikal yang kayak lebih kayak fresh floral gitu, atau yang kayak sweet, atau yang woody, atau yang kayak pumpkin spices gitu. Kalian yang mana? Ini kalau untuk candle ya. Kalau untuk candle aku tuh antara fresh aquatic yang kayak ocean breeze gitu, atau enggak yang woody spicy. Yang kayak pumpkin cinnamon gitu. Justru kalau kayak candle aku kurang suka yang vanilla dan lain sebagainya karena kalau wangi ruangan lebih enak yang fresh dan nggak nekan. Kalau kamu gimana? Aku waktu itu pernah beli candle wanginya rainbow cake. Terus tuh enak banget sih menurut aku. Ada Ice Hardware. Oh, yang kecil bukan yang putih. Ada yang gede juga. Ya, maksudnya yang warna putih bukan? Iya, yang warna putih. Itu enak banget, tapi dia kayak agak sweet vanilla gitu deh. Dia sweet. Apa yang makanan kalian paling gak suka? Aku paling ngehindarin makan jeroan sih. Tapi kamu emang kayak agak anti gak sih? Kayak ngeliat Iya. ayam yang ada uratnya aja kamu harus kayak Nggak tahu kayak kebiasaan dari kecil. Padahal sebenarnya same thing kan, mau makan dagingnya, mau makan apanya. Tapi paling nggak bisa makan jeroan dan lain sebagainya. Kamu? Kayak kamu pemakan segalanya ya? Iya, kayaknya aku nggak ada deh makanan yang aku nggak suka. Aku apa aja bisa kuhap. Next. Apa word favorite kalian? Kata. Iya, favorite word. Aku ini, oi. Oh iya. Aku sering ngomong oi. Itu favorite word kamu. Oh, oke. Kamu udah belum? Kayak kalau aku, oh iya. Iya. Setuju. Dia Tapi dia tuh too much. oyanya sarkas gak sih?
lebih ke gitu. males sih, lebih Atau ke enggak, males Dia sebenarnya nanggepin. malas nanggepinnya kayak ah iya gitu ya. Enggak, oke. Oh iya setiap, gitu. Setiap aku cerita sama Nadia, aku nggak tahu, mungkin kamu kayak kalau lagi capek kan, kamu capek kan, jadi biasanya tuh kamu tanggepinnya cuma yang kayak oh iya, atau kayak duh Gap, aku nggak tahu, itu kan bukan urusan aku. Oke, sekarang mendingan kita main impersonate. Oke? Boleh. Oke, jadi impersonate yang jadi sweet dulu, sweet siapa duluan? Antara kalian berdua aja. Sweet. Oke. Tapi ini siapa aja ya? Siapa? Kenapa dihindarin musik? Siapa aja yang ada di rumah ini ya? Iya. Apa yang biasanya Gaby omongin kalau misalkan Gaby lagi kesel sama orang? Nggak tahu, dia kan nggak merhatiin aku ya. Enggak, karena justru banyak banget akhirnya nggak tahu apa ya. Kayak Gaby kan suka ngedumel marah-marah gitu kalau lagi kesel. Kayak udahlah gitu. Gitu. Kan suka ngambekan. Suka diem betean sendiri. Itu kan bukan impersonate, ini maksudnya dia ngomong apa? Iya, biasanya gitu kayak Dia bukan suka kayak gini. Kau tau gak sih aku kesel banget gitu. ikan awal gitu, tapi kalau udah kesel nggak, misalnya aku impersonate at least kalau dia kesel sama mau aku tahu ya. yang bener ya? Mau tahu yang bener nggak? Apa? Kamu tebak dulu. Aku tahu, aku biasa kayak gimana kalau cerita ke kamu. Iya, biasanya kan aku cerita ke, misalnya kamu cerita ke aku dan aku nanggepinnya nggak sesuai ekspektasi kamu, biasanya kamu kayak udahlah, kalau sama nggak didengerin sama kamu ceritanya. Enggak, biasanya aku ngomongnya gini. Nat, kamu dengerin nggak sih? Ya, Coba gitu ulangi juga. tadi aku ngomong apa? Coba simpulin gitu. Tuh, dia tuh anak-anak ospek senioritas banget. Dia anak ospek yang kayak gini. Nunduk cepet gitu nih Enggak, kayaknya. dia bukan yang tipe kayak gitu, dia yang tipe kayak denger nggak sih cerita apa? Oh iya, kan emang kamu yang paling keren. Dia kayak gitu, tipe-tipe orangnya yang dia tuh tim ini ya, si paling ya. iya. Ya udah, sekarang Gaby impersonate Nadia. Kalau Nadia kayak pengen jalan sama pacarnya, tapi pacarnya tuh nggak ada gitu. Nggak pernah. Coba yang lain. Misalkan aku disuruh sesuatu sama ibu atau kamu, terus kita nggak mau ngelakuin, terus akhirnya Nadia kayak kita nge-reverse kayak udah Nadia ya. Nadia biasanya gimana responnya? Gitu biasanya. Enggak sih. Kenapa sih kalian nggak pernah mau bantuin? Enggak, dia kayak gini. Kenapa sih aku mulu? Iya, dia kayak gitu. Kenapa sih aku mulu? Padahal kayak gila, gue selama 12 tahun, 13 tahun gue melakukan itu, kayak dia kayak gini. Kenapa sih? Emang kalian gak bisa? Misalkan disuruh telepon, itu handphone, kenapa gak kamu yang nelfon? Kenapa gak kamu yang nelfon? Ambil kayak. Coba sekarang Nadia impersonate lagi. Sekarang Nadia impersonate Pak Amsor. Kalau misalkan Pak Amsor kayak udah di mobil, tapi kita belum keluar, terus ibu udah nungguin di mobil. Ngerti gak sih? Jadi kayak Pak Amsor tuh udah di mobil, Pak Amsor disuruh manggil kita karena kita nggak turun-turun. Gimana? Gampang gitu mah. Nat, Gap, ibu udah di mobil nih. Ayo cepet gitu Pak. Gitu doang sih. Gitu dong. Kalau Pak Yanto Sama. Dek. Mbak Una sekarang impersonate kalau ibu udah nunggu di mobil, kita nggak turun-turun. Ayo cepetan, ibu udah mau telat ini gitu. Emang ya? Ayo cepetan, kita udah mau telat. Seharusnya kita udah berangkat dari tadi gitu. Mbak Una kan, bukan ibu. Ibu. Oh, Sekarang impersonate Mbak Una kalau kita yang dipanggil Mbak Una yang manggil kita. itu tadi. Dek. Gap. Dek biasanya. Dia semuanya. Dua-duanya sih. Sekarang impersonate Mbak Una kalau Mbak Una kayak nyariin baju kalian tapi nggak ketemu. Di mana ya? Biasanya kalau nggak dicariin baru tuh ada bajunya. Kalau dicariin malah nggak ada, Dek. Gimana ya? Emang gitu? Gitu biasanya. Iya, boleh lah. Nah, kalau dari kamu? Kalau dari aku, kalau nggak ketemu, Penasaran aku nih di mana bajunya. nah itu kalau misalnya Mbak Ona masih penasaran nyari, tapi kalau udah capek nyari misalnya gini, yaudah ya nanti dicariin lagi pakai yang lain dulu. Oh ya.
Ini biasanya Mbak Mona tuh selalu sering banget bilang penasaran aku deh, penasaran tapi kayak beneran penasaran baju gue di mana. Kita balik ya guys ke Q&A. Kalau mau dari Q&A di question box Iya, aja. question box. Jadi kita Ada jawab yang pertanyaan-pertanyaan nanya dari nih. kalian. Rezafaf underscore katanya kapan meet and greet lagi? Meet and greet lagi mungkin aku belum tahu sih guys, masih karena kayak aku mau melakukan, kan kemarin udah meet and greet nih, menurut aku tuh meet and greet kemarin heboh ya, heboh kan ke meet and greet kemarin, jadi kayak mungkin di pending dulu, mungkin kalau mau meet and greet lagi paling yang kecil-kecilan gitu. Oke, pertanyaan kedua dari Erwin underscore Yusuf. Kalian suka musik apa aja? Yang kayak ini sih yang sedih, nggak tahu kenapa aku suka banget lagu-lagu sedih, kayak lagu yang kayak Cause if one day you wake up and find that you're missing me. Tau gak lagu itu? Iya. Pop galau ya. Pop galau, aku suka banget lagu-lagu kayak gitu. Oke, Kita jadi mau lanjut. iya, tapi karena ternyata kakak ada kerjaan, jadi kita bakal gantiin kakak dengan Coki. Yang Coki guys. Jadi Coki yang nanya-nanya kita. Oke. Kita lanjut Q&A yang tadi. Ini aku langsung aja pilih random ya. Dari Tapi pilihnya yang bagus. Oh ya, oke. Dari PT RII 2235. Biasanya kalian punya free time-nya kapan? Aku selama nggak ada syuting ke tema atau Iya, banyak free time. banyak free time ya. Selama nggak sekolah, nggak syuting ke tema, aku di rumah nganggur sih. Menganggur sih lebih ke Maksudnya ya ada waktu. ada waktu. Karena kan sebenarnya Banyak kok kita free time nih ya. mungkin kita Alhamdulillah banyak. selalu ngelihat dari ibu ya. Ibu tuh sesibuk-sibuknya tuh masih ada waktu. Jadi kadang kalau ngedengar orang kayak gue sibuk, kadang kayak sebenarnya mungkin bisa aja ngadain waktu. Kalau free time tuh pasti ya bisa aja kok dicari. Apalagi kayak kita gini yang masih sekolah, jadi ya ada free time ya. Oke. Next. Lebih suka medium ugly or ganteng banget? Nah ini interesting nih. Kalau aku medium ugly tapi masih tipe aku lah. Kalau aku sih gak peduli mau medium ugly atau mau ganteng banget, yang penting perilaku dan sifatnya sih. Iya. Karena Jadi kalau misalnya mukanya nggak tipe kamu banget, tapi baik banget ya nggak apa-apa. oh Kan iya. ya Kamu maksudnya gitu? Kamu nggak lihat fisik? enggak, karena kadang kan kita punya ekspektasi bahwa tipe kita tuh yang kayak gini. Tapi sometimes itu bukan yang kita dapetin nggak sih? Iya, tapi mungkin ternyata apa yang kita imajinasi bukan suatu yang terbaik untuk kita. Iya. Oke, lanjut. Cara dapetin hati kamu gimana? Kalau aku caranya itu dibikin baper aja sih guys. Aku orangnya baperan sih. Gampang banget dibikin baper. Jujur. Gampang banget baperan. Kayak dan kadang tuh dari orang-orang yang aku nggak expect nih, aku akan baper sama dia gitu loh. Aku gampang baper sih guys. Kalau aku tergantung banget sama first impression. Jadi kalau first impressionnya udah jelek, biasanya lanjutannya aku akan selalu mandangnya ibaratnya sebelah mata gitu. Tapi kalau first impressionnya udah bagus, itu udah bisa menjadi pertimbangan aku untuk kedepannya. Next. Cara guys, ini pertanyaan-pertanyaannya banyak yang kayak Agak nggak jelas. emang kayak nggak perlu dijawab deh. Ini rahasia cantiknya apa, Kak? Alhamdulillah kalau Kita selalu diajarin bahwa beauty comes from within. Jadi sebenarnya kan kalau secara fisik itu hadiah dari Yang Maha Kuasa. Tapi mungkin dengan penampilan yang terbatas pun bisa terlihat cantik banget karena auranya, sifatnya yang baik, akhirnya memancarkan kecantikan dari dalam diri. bener. Jadi alhamdulillah kita selalu diajarin gitu sih. Nih, kenakalan paling parah di sekolah apa kak? Kamu aku dulu.
Aku mungkin ya nyontek sih. Aku nggak pernah gimana-gimana ya. Aku jujur banget, aku pernah ceritanya udah jam pulang sekolah. Tapi gerbangnya masih ditutup karena mau diinspeksi sama guru bukti bahwa kelas kita udah bersih. Dan ngantrinya tuh panjang banget dan aku sama teman-teman kayaknya nggak worth it deh kita nunggu selama ini hanya untuk pulang, dimana kelas kita juga bersih dan kan ada perwakilan yang lain. Akhirnya aku sneak out dari belakang. Udah sih, gitu aja. Itu lucu sih, itu Nadia panik banget waktu itu. Itu aku panik banget karena aku bukan tipe orang yang nekat. Karena Nadia tuh baik-baik banget, anak baik-baik banget guys. Anak polos. Hal gak terlalu nakal itu tuh dia bisa. Oh my god, gue nakal banget. Aku nyesel banget. Ini bukan aku banget. Semenjak hari itu aku kayak ya udahlah, aku yang penting aku udah pernah experience, tapi enggak lagi. Itu komuk noda merahnya nggak hilang-hilang, Gap. Ini. Itu bekas cacar, guys. Iya guys, itu waktu itu aku cacar. Jadi di sini tuh bopeng. Aku tuh nggak tahu cara ngilanginnya gimana. Tapi lucu kali kita boleh cerita tentang cacar itu. Oh ya boleh kali ya. Jadi Gaby tuh cacar kayak sekitar seminggu sebelum meet and greet. Itu lucu banget. Aku literally cacar sebelum meet and greet. Aku di situ kayak, aduh bisa sembuh nggak ya sebelum meet and greet. Sumpah sih. Tapi aku salut sih karena mungkin ada beberapa orang yang ketika kena cacar atau penyakit apa, akhirnya mereka kayak, wah kayaknya event acara yang akan adanya harus kita pending deh, harus kita undur deh. Kalau Gaby tuh enggak, kita tuh beneran yang kayak gimana caranya sembuh sebelum meet and greet supaya aku bisa ketemu sama followersku, aku bisa ngejalanin. Jadi keren. Bayangin aku waktu itu meet and greet-nya hari Sabtu. Terus di hari Senin, Selasa, sampai Rabu kalau nggak salah aku tuh masih bintik-bintik, masih cacar. Iya. Jadi aku baru sembuhnya tuh kayak antara Rabu, Kamis, Jumat gitu. Jadi kayak bener-bener hamin berapa meet and greet. Next. Sabar. Tahun baru liburan kemana rencana, Gap? Belum ada rencana ya kita ya, Nat. Tahun baru masih lama nggak sih? Iya, tapi banyak orang udah mikirin sih. Kayak bahkan untuk banyak yang kayak mau ke Jepang. Summer gitu-gitu. holiday ini kita nggak kemana-mana. Kita kemana-mana, kemarin kita ke Jogja. Oh iya. Kita kemarin ke Semarang, Magelang, Jogja. Tapi seru sih itu. Iya seru. Aku wishlistnya pengen banget sih guys, tahun baru. Tapi kalau tahun baruan tuh aku lebih seneng di rumah. Bener aku lebih seneng di rumah bareng sepupu-sepupu kita, terus bareng teman gitu-gitu loh. Aku tuh bukan tipe yang suka yang kayak keluar party in New York. Mungkin karena kalau aku gara-gara kebanyakan nonton film yang biasanya scene terjadi sebuah crime tuh setiap tahun baru. Jadi selalu mikir ya udahlah lebih aman di rumah. Bener-bener. Next question. Next. Coba kita lihat yang pertanyaan-pertanyaan deep ya. Atau kamu ya udah boleh. Apa hal dari kamu yang kamu pengen orang lain tuh inget? Jadi kayak aku ngeliat kamu, oh aku inget Nadia orangnya gini. Kayaknya ini deh, keceriaan aku. Iya benar, Nadia tuh ceria banget guys orangnya. Mungkin kalau depan aku, karena mungkin kan aku juga kadang menyebalkan ya. Jadi Nadia not always ceria, tapi sometimes dia ceria banget. Bahkan aku yang kayak apaan sih Nat? Tapi dia depan orang lain, dia tuh attitude-nya bagus banget, anak itu sopan banget, terus dia tuh ceria banget orangnya, kayak always happy gitu. Kalau misalnya aku sama Nadia ketemu orang baru, temen baru, Nadia tuh bakal selalu yang kayak, dia ngobrol sendiri gitu loh. Bahkan tuh aku yang kayak diem doang, karena kayak energinya ada di kamu semua. Iya. Kita personality-nya beda banget sih guys. Kalau aku pengen orang-orang ingat aku tuh orangnya nyebelin. like you can always come to me gitu. Berarti orang yang terbuka ya. Aku bisa kayak mau cerita silahkan, aku akan dengerin. Iya sih, benar. Aku akan dengerin, aku akan sempetin dengerin. Kayak bahkan banyak juga temen aku yang kayak misalnya cerita, tapi tuh posisinya misalnya aku lagi syuting, lagi di tema atau misalnya lagi ngapain, tapi kayak ya udah, apa salahnya nyempetin buat mereka gitu. Oke. Insya Allah aku seperti itu sih. Lanjut. Kamu introvert atau extrovert? Sebenarnya aku introvert.
tapi You try to be extrovert ya? bukan try, tapi aku menyesuaikan diriku pada kondisi. Kalau misalnya aku harus extrovert, ya aku extrovert. Tapi kalau aku bisa introvert, ya aku introvert. Jadi apa ya, kalau istilah tengah-tengahnya tuh ambivert deh kalau nggak salah. Tapi guys, sebenarnya introvert and extrovert tuh bukan introvert pemalu, extrovert rame, bukan gitu guys. Sebenarnya bisa aja orang yang rame tapi dia sebenarnya introvert. Introvert tuh lebih ke yang kayak dia lebih senang sendiri gitu loh. Iya. Dia lebih pilih untuk sendiri dibanding rame-rame. Nah, aku orangnya Extrovert. introvert. Oh, introvert. Tetap introvert aku. Oh iya, iya. Iya. Oke Jadi lah. aku udah malu, sukanya sendiri. Tapi bisa juga ya berarti orang yang malu-malu tapi dia sebenarnya extrovert. Bisa. Kalau sama orang baru, aku kadang gitu sih. Kalau sama orang yang terdekat-dekat, biasanya aku kayak rame gak sih aku? Kadang sih tergantung mood. Maaf banget. Nih, dream job. Kalau misalnya, ini kan kamu mungkin sekarang ada pekerjaan kan, mungkin kayak Iya. bikin-bikin lagu. Tapi kayak, what was your dream job? Cita-cita kamu pas kecil apa? Oh, kalau pas kecil aku tuh pengen banget jadi fashion designer. Aku dulu tuh seneng banget. Aku tuh pernah pas kecil kayak daster gitu, aku robek biar jadi kayak dress tangan segini, terus talinya aku otak-atik. Terus akhirnya seneng banget. Sampai dikasih mesin jahit kecil, dihadiahin. Tapi ternyata aku tidak berbakat dalam menjahit. Akhirnya itu mimpi terpendam yang gak aku lanjutkan. Kamu apa? Kalau aku pas kecil pengen banget jadi dokter hewan. Itu cita-cita aku dari dulu. Sakit. Kenapa aku marah? Udah jangan sayangin. Iya, diam. Galak. Kalau aku pas kecil tuh cita-citanya always dokter hewan. Karena kamu senang sama hewannya. Aku dulu seneng banget sama hewan. Terus Dan aku kayak pengen aja gitu jadi dokter hewan. Tapi temen aku ngomong, ntar kamu kalau jadi dokter hewan, kamu nanti harus masukin tangan kamu ke badak sampai segini. Terus aku kayak, maksudnya sorry, pantatnya badak, ke lubang pantatnya badak, kamu harus masukin sampai segini. Terus aku langsung kayak, oh my god, never mind, aku mau jadi fashion designer. Jadi aku ngikutin Nadia, aku mau jadi fashion designer. Aku pas kecil sih berubah-ubah ya guys cita-citanya. Tapi kalau sekarang, kalau pas kecil tuh beneran aku sampai ke titik, misalnya habis nonton apa, akhirnya kayak oh my god aku pengen jadi itu. Habis ngeliat apa, aduh aku pengen tapi jadi wajar itu. sih, wajar kayak Iya. berubah-berubah gitu. Dan bagus sih kan jadi discovering kan. Bener, aku kalau sekarang pengennya jadi actor sih. Wow. Insya Allah. Amin. Enggak sih guys, sebenarnya aku pengen jadi ini rare banget sih. Aku pengen jadi ibu rumah tangga. Rare banget gak sih? Tapi tetap kerja kan. Tetap kerja, tapi kayak bukan pekerjaan yang sangat berat gitu. Jadi mungkin aku berkarir awal-awalnya, tapi nanti kalau misalnya nih aku punya suami yang udah Super mapan, udah kaya, nah yaudah aku kayak aku jualan-jualan makanan aja gitu Bisnis loh. lah ya. Bisnis kecil gitu. Oke. Lanjut. Setidaknya aku udah punya skillnya. Iya. Mungkin dari kita masing-masing mau nggak nanya? Boleh coba. Menurut kamu apa yang membuat cewek atau cowok terlihat ilfeel? Maksudnya kayak jadi ilfeel gara-gara ngeliat cewek atau cowok ini seperti apa? Oh jadi bukan ini ya, bukan cinta-cintaan doang ya, maksudnya kayak Iya sama secara temen general. juga. Oke. Kalau aku ilfeel kalau dia fake sih. Iya. Jujur, to be honest, aku orangnya tuh fake, tapi kayak bukan yang not in a bad way. Ada orang-orang yang fake tuh yang kayak jadi dia, aku ngomongin kakak, tapi aku kakak ngomongin kamu gitu. Tapi setidaknya dalam pertemanan aku tuh nggak suka buat orang kayak gitu. Itu tuh jahat banget menurut aku, kayak emang lo siapa, kayak Iya. lo bisa ngomongin orang kayak lo paling perfect gitu kan. Aku tuh orangnya fake, bukan kayak gitu. Aku lebih ke, aku nggak suka sama orang ini, ya maybe I don't show it. Yeah. Aku tetap act nice, tapi ya deeply aku sebenarnya nggak suka. Tapi aku nggak luapin ke orang lain gitu loh. Aku nggak suka sama orang-orang yang kayak yang ngomongin teman-teman terdekatnya gitu loh. Kamu ada nggak sih? Kayak pernah nggak kenal sama orang kayak gitu? Ngomongin sama orang yang kayak
ke kita ngomongin ini, nanti dia ke dia ngomongin kita. Iya itu jahat banget sih guys, itu jahat banget nggak Toxic sih? sih. Toxic banget. Kalau aku ilfeel kalau ketemu sama orang pick me. Pick me. Orang pick me sama orang sombong. Yang nge-flexing tapi nggak lucu gitu loh, nggak ngebikin mau tuh, aku langsung ilfeel kayak apa sih gitu. Sombong ya, orang sombong juga sih. Iya, Kayak karena kalau ngelihat orang sombong tuh, ya ampun, masih banyak yang di atas lo juga sebenarnya iya, kan. belum punyain dunia, Bener-bener. chill lah gitu. Lebih. Aku ada pertanyaan. Kenapa? Karena aku pernah lihat pertanyaan ini kayaknya di podcast yang Kak Jo sama pacarnya. Tentang kalau kalian udah punya anak, kalian mau anak itu discover sendiri tentang kejahatan yang ada di dunia, atau kita justru yang ngasih tahu? Kayaknya jangan itu di pertanyaannya. Itu terlalu berat ya. Kayak mendingan coba kalau kalian punya anak, kalian pengen anak kalian tuh nyari hobi sendiri atau kita yang arahin? Kalau aku jawab duluan ya. Iya. Kalau aku maunya aku yang arahin, karena menurut aku kita kan sama ibu juga diarahin ya. Kita diarahin ke nyanyi, main piano. Iya. Terus dulu kan juga disuruh bikin YouTube gitu-gitu kan. Tapi justru dengan dorongan ibu itu yang bikin aku yang sekarang gitu loh, kayak kalau misalnya anak aku nanti terlalu santai, terlalu ya udah nanti dia juga apa-apa. Nah, takutnya seperti itu. Kayak kalau aku tipe orang yang arahin tapi ngasih kayak pilihan biar dia cobain semua, tapi tetap kalau dia nggak suka ya udah, nanti pada akhirnya dia akan menemukan apa yang dia suka, tapi atas arahan yang dikasih gitu loh. Karena kan jangan sampai hobinya yang enggak. Jangan sampai yang kayak terlalu maksa banget kan. Iya. Tapi harus dipaksa dikit sih guys. Kalau masih kecil mah Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih. Sebenarnya kan pentingnya hobi tuh sebagai skill nggak sih, biar sebagai banyak skillnya kita, walaupun selain itu jadi refreshingnya kita untuk kita senang-senang, tapi misalnya nanti di suatu masa depan kita punya kesulitan dalam mencari pekerjaan, skill itu bisa jadi kerjaan kita sendiri. Itu kita belajar dari ibu. Benar. Karena kayak dulu pas kita tinggal di luar, ibu kan jadi kayak semi ibu rumah tangga, tapi karena jago banget masak, dia sambil jualan masakannya, dan itu enak banget dan laku. Mungkin kalau kita bikin lagi, teman-teman beli ya. Iya, kamu mau jualan apa? Aku mau jualan mentai. Oh iya, dulu kita pernah jualan Dulu kita jualan mentai. Apa ya? Gampang tuh bikinnya tapi laku banget. Iya. Udah. Oke guys, itu dia Q&A hari ini. Semoga kalian suka. Well, P.O.V. Girls. Bye-bye. Teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and and subscribe. Bye.